award di ISMA tuh di luar negeri ngapain sih? Cuma jalan-jalan doang ya, ngabisin duit negara. Terus kayak udah pergi kuliah doang gitu. Itu doang. Hai, halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersamaku Aisyah Rizky Paramita. Teman-teman bisa panggil aku Sasa. Aku merupakan awardee ISMA batch pertama ke National University of Ireland Galway. Nah, di Instagramku banyak banget teman-teman yang nanya, apa sih tanggung jawab kita sebagai awardee setelah nantinya bisa pergi ke host university tujuan kita. Jadi ISMA memberikan kita beberapa tugas selama periode kita pergi ke luar negeri, dan nantinya aku bakal jelasin semuanya secara mendetail. So without further ado, let's go! Yang pertama, Youth Pledge Day atau Sumpah Pemuda. Nah, jadi di Youth Pledge Day ini, ISMA memberikan kita challenge untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada international students dan juga universitas kita. Kalau teman-teman berangkat di fall semester, itu bakal ada di tengah-tengah perjalanan kita di ISMA itu Hari Sumpah Pemuda di 28 Oktober. Jadi kita diminta untuk memperkenalkan budaya Indonesia dengan dalam berbagai macam format, entah itu kita pengen memperkenalkan budaya Indonesia dari segi tariannya, atau mungkin dari segi makanan, atau juga bisa budaya-budaya lain yang kita bisa memperkenalkan, entah itu permainan, atau bahkan dari National University of Ireland di universitasku, kita memperkenalkan hantu-hantu Indonesia. Jadi ini benar-benar kita dibebaskan dan juga melatih kreativitas kita juga nih sebagai awardee untuk bisa memperkenalkan sisi-sisi Indonesia yang menarik untuk orang luar. Untuk challenge ini sendiri, kita diminta untuk satu host university, semua awardee-nya mempersiapkan Youth Pledge Day ini. Dan ini ada strukturisasinya, jadi ada ketua dan ada pembagian tugas untuk masing-masing awardee. Dan selain itu, kita juga diminta untuk membuat output dalam bentuk video. Kalau teman-teman mau lihat, bisa banget lihat di IISMA RI, itu banyak banget video-videonya, entah itu orang luar coba makanan Indonesia, atau mungkin setan-setanan Indonesia, atau permainan Indonesia. Itu banyak banget, teman-teman bisa cek betapa kreatifnya anak-anak IISMA angkatan pertama ini. Tugas yang diberikan IISMA semuanya itu dalam bentuk challenge, jadi kita diminta untuk menyelesaikan suatu tugas dan diberikan instruksi secara mendetail juga dari IISMA. Dan tentunya ini juga diminta kreativitas kita sebagai awardee untuk bisa memodif nih gimana caranya kita bisa lebih baik lagi untuk memperkenalkan Indonesia. Kedua, Spada Dikti. Jadi dari Kemendikbud itu ada suatu program terintegrasi e-learning management system di mana kita diharuskan untuk membuat refleksi pembelajaran dan juga resume dari pembelajaran kita selama di host university. Jadi itu kita diminta untuk bikin apa yang kita bisa kembangkan di Indonesia dengan apa yang kita pelajari di luar negeri tersebut. Jadi kita belajar ke luar negeri dibayar di ISMA itu kita bukan cuma sekedar untuk belajar doang, tapi kita juga bisa nih untuk merefleksikannya gimana caranya kita bisa mengembangkan ke Indonesia ataupun mengembangkan untuk diri kita sendiri. Selain itu, kita juga diminta untuk membuat resume di mana kita membuat subbab dan juga penjelasan dari mata kuliah yang kita ambil. Sebenarnya untuk resume itu biasa seperti teman-teman membuat catatan kuliah, tapi ini kita bakal upload ke Spada Dikti. Jadi aku sarankan untuk teman-teman awardee IISMA, please banget untuk siapin catatan-catatan itu mulai dari sekarang dalam bentuk digital. Kan nanti udah deadline nih, nggak puyeng untuk bisa ngumpulin mata kuliah tersebut, resumenya dan segala macamnya itu nggak keliwahan lah nanti di akhir. Jadi bisa dicicil dari mulai awal kuliah dan juga sampai akhirnya nanti bisa dikumpulin dan dikumpulkan ke Spada Dikti. Yang ketiga, progress report. Jadi selama IISMA kita diminta untuk membuat progress report, entah itu dari kita pribadi apa yang kita pelajari selama di IISMA, apa pencapaian kita selama kita berkuliah di luar negeri, dan juga apakah kita ada keluhan selama di luar negeri tersebut. Jadi di sini kita diminta untuk nge-outline apa aja hal-hal yang udah kita lakuin dan juga aktivitas-aktivitas kita selama di universitas. Jadi dari sini IISMA pengen lihat nih progres kita selama kita berkuliah di luar negeri. Nah, untuk progress report sendiri itu kita bakal mendapatkan dosen pembimbing yang sudah ditunjuk oleh home university kita. Jadi itu nanti teman-teman bakal dikasih tahu oleh international office-nya. Selain individual progress report yang baru saja aku bilang, kita juga ada weekly progress report. Itu merupakan tanggung jawab satu universitas. Jadi kita semua awardee yang di negara tujuan itu kita diminta nih untuk bikin apa sih sebenarnya yang kita lakuin nih IISMA. Misalnya pada hari ini ada
award di IISMA yang ikut kegiatan Society A, Society B. Jadi IISMA juga make sure mereka nge-track apa yang kita lakuin nih selama di luar negeri. Yang keempat, Reflexive Video Challenge. Nah, jadi di Reflexive Video Challenge ini merupakan tugas akhir dari anak-anak award di IISMA. Jadi kita diminta untuk merefleksikan apa saja sih yang udah kita pelajari selama kita di program di IISMA. Itu dari awal banget, jadi pre-departure selama kita di luar negeri, dan juga apa kontribusi yang kita ingin lakukan setelah kita selesai dari program IISMA. Nah, kalau teman-teman belum lihat videonya, teman-teman bisa lihat video Reflexive Challenge-ku ada di sini. Jadi itu kira-kira aku kayak ngejelasin apa sih culture shock yang aku rasain, dan juga bagaimana proses aku penyesuaian diri selama di luar negeri. Selain itu aku juga ngejelasin apa sih kontribusi yang aku pengen lakuin nih setelah aku nanti sampai di Indonesia. Yang namanya challenge dan tugas pastinya nggak seru dong kalau nggak ada penaltinya. Jadi untuk tugas-tugas yang diberikan IISMA itu semuanya ada starter date-nya dan juga ada deadline-nya tentunya. Jadi kalau kita melewati dari batas deadline yang sudah ditentukan IISMA, itu bakal ada penaltinya. Itu macam-macam banget, ada yang dalam bentuk disuruh bikin booklet, ada yang disuruh untuk bikin informasi-informasi tentang negara tujuan. Jadi ini sebagai pertanggungjawaban kita sebagai awardee, kita udah diberikan semua hak kita oleh IISMA. Tentunya ya kita jangan sampai lalai nih. Penjelasan tentang tugas-tugas dan tanggung jawab awardee IISMA. Good luck untuk calon awardee IISMA, atau mungkin yang lagi nonton video ini udah jadi awardee IISMA. Congrats for you. So yeah, thank you for watching this video. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, bisa banget langsung ditulis di kolom komentar. See ya!